Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji tentang orang asing, ya kan? Orang asing itu orang apa itu orang asing itu? Orang luar negeri datang ke Indonesia orang asing gitu ya. Terus kita datang ke luar negeri juga kita orang asing, ya kan? Itu yang umumnya kita tahu orang asing kayak gitu ya. Bahwa sesungguhnya orang asing di dalam agama ya disebut juga dalam sebuah riwayatnya dan sebuah hadis gitu ya. Namanya apa? Orang asing kalau bahasa Arabnya al-ghuraba ya. Al-ghuraba itu orang asing ya, orang asing. Jadi yang dimaksud orang asing itu bukan orang yang merantau ke negeri sana, ke negeri sini gitu, bukan ya. Jadi orang asing yang dimaksud ini bukan orang yang merantau ke suatu negeri ya. Ya, kan kalau dibilangin tuh, kalau di kita itu orang yang merantau biasanya berhasil nggak? Orang yang merantau itu biasanya berhasil nggak? Berhasil. Yang paling terkenal di negeri ini perantau itu dari mana? Indonesia. Cina. Hah? Di negeri ini? Indonesia. Oh, di negeri ini. Iya, siapa? Orang Madura. mana? Hah? Cina. Di negeri ini. Madura. Orang Padang sama Madura. orang Madura. Ya, orang yang lainnya juga banyak yang merantau, tapi yang terkenal itu Padang dengan Madura. Maka rata-rata mereka berhasil nggak? Berhasil. Orang Madura itu keluar negeri rata-rata berhasil. Kenapa? Merantau dia. Gitu. Jadi merantau kita. Orang Jawa berhasil nggak? Berhasil yang merantau itu, Pak, berhasil. Orang Sunda berhasil nggak? Berhasil. Orang Lampung yang merantau berhasil nggak? Berhasil. Orang Kalimantan, orang Sulawesi, bahkan orang Papua yang merantau ke Jakarta rata-rata berhasil nggak? Berhasil. Gitu ya. Kita ini perantau semua, orang-orang yang asing. Tapi orang yang asing yang dimaksud adalah orang yang merantau ke kuburnya bersama kain kafan. Itu orang yang berhasil. Sama halnya orang yang sukses adalah orang yang mensukseskan orang lain. Jadi kalau kamu berhasil di kuburan nanti, maka kesananya pasti berhasil. Kalau kau celaka di kuburan, tambah berat nanti. Ya. Bahwa orang yang beriman tidak sepatutnya menganggap dunia ini sebagai tempat tinggal yang abadi. Kalau orang sudah sungguh-sungguh dengan dunianya, berarti dia menganggap dunia ini tempat tinggal yang abadi. Padahal semuanya akan kembali kepada
kepada Allah. Kita lihat ayatnya satu dulu di surat 29 ayat 57 ya. Di surat Al-Ankabut itu ya. Bukan? Iya. Surat Al-Ankabut ya. Yang setiap kalau ada orang meninggal dibacain nih ayat ini, betul nggak? Kullu nafsin dha'iqatul mauti tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Ayat selanjutnya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, tempatnya di mana? Tempatnya yang tinggi di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Siapa dia orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan? Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Ini yang mengerikan di 60-nya nih ya. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Tuh. Jadi ada orang yang rezekinya banyak nggak bisa ngurus, diambil lagi nggak sama Allah? Wah, diambil lagi, dikumpulin tuh hartanya ya kan. Ibadah enggak, boro-boro ngaji mah gitu kan. Ibadah enggak, apalagi haji mah ya kan. Umroh aja enggak, duitnya banyak, enggak diurus rezekinya, enggak diurus gitu ya. Jadi, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri gitu. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Maka Allah punya cara tersendiri untuk mengambil rezeki orang-orang yang nggak bisa ngurus rezekinya. Dengan cara kena musibah, kebakaran, kebanjiran, terakhir sakit juga, habis juga rezekinya. Gitu. Jadi jangan bercanda hidup itu. Allah memberikan rezeki itu, urus rezekimu dengan baik. Bahwa rezeki itu buat beribadah gitu. Kalau sholat dengan pakai pakaian yang baik-baik gitu kan rezekinya diberikan, suruh pakai pakaian yang baik. Ini enggak. Kalau buat ibadah nungguin dapat kaos dari orang kampanye, iya kan? Gitu. Sekalinya kondangan pakaiannya nggak kira-kira bagusnya kan? Ini nggak bisa ngurus rezeki dengan baik. Kalau orang beriman, kalau buat ibadah pakaiannya rapi, bersih, wangi, gitu ya. Buat ibadah tuh. Ada lebih sedikit buat pergi umroh, tambah sedikit buat pergi haji, tambah lagi dia membangun pesantren, tambah lagi dia bisa ngurus anak yatim, gitu. Ini enggak. Itu rezeki ya nggak bisa diurus, maka diambil oleh Allah ya dengan cara Allah itu sendiri ya. Jadi tumpuk-tumpuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin wa 'udda nafsaka min ahlil kubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantarirus sabah wa idza asbahta fala tantariril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing. Jadi di dunia ini seakan-akan orang asing. Kita juga begitu. Di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Dan persiapkan dirimu termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni kubur. Persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Kita memang akan menjadi penghuni kubur kan? Pastilah. Pasti.
Gitu, nggak mungkin enggak. Dan Ibnu Umar pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Kalau waktu sehat, ya sudah ibadah yang benar gitu ya kan. Ngaji, udah sakit baru sadar, aduh udah sakit, nggak bisa kemana-mana. Tadinya saya mau sholat berjamaah ya kan, gitu. Tadinya saya mau sholat berjamaah, tadinya saya mau ngaji itu biar jauh juga saya mau ngaji, tapi sekarang dengkulnya udah nggak sakit, udah nggak kuat, pinggangnya sudah sakit, ya baru sadar baru udah sakit, ya kan. Akhirnya nggak bisa dikerjakan, ya. Jadi kita ini sebagai musafir di dunia ini, ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin qala fi dhilli sajaratin thumma raha wa tarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa urusanku dengan dunia?" Kata Nabi dalam sabdanya, "Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamanku dengan dunia ini ialah seperti pengembara yang tidur siang di naungan pohon." Tidur siang di bawah pohon. Lamanya berapa jam itu kalau tidur siang di bawah pohon? Setengah jam. Iya, setengah jam aja udah banyak itu ya kan. Gitu. Beda kalau tidur malam. Bisa 5 jam, ya kan, tidur malam bisa 5 jam. Tapi kalau di bawah pohon nggak lama itu, ya. Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamanku dengan dunia ini ialah seperti pengembara yang tidur siang di naungan pohon. Ia istirahat kemudian meninggalkannya. Jadi istirahat tidur doang itu. Paling lama setengah jam itu, 1 jam itu udah lama betul. Kadang 10 menit udah bangun. Ya. Begitulah hidup di dunia itu. Nggak lama. Umur tuh paling tingginya 70, 80 udah hebat itu ya kan. Ada yang 100 tahun itu hanya beberapa orang saja, ya, hanya beberapa orang saja. Dan itu pun sudah nggak bisa apa-apa kalau udah 100 tahun ya. Karena kematian adalah sebuah kepastian, ya. Sehingga kita selalu ingat dan berdoa, ya. Doanya bagaimana? Allahumma khtim lana bil Islam, waqtim lana bil iman, waqtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam. Maka Allah berfirman itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, haram kamu matinya kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti kalau kamu nggak muslim, matinya dalam keadaan haram, matinya haram dia. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau jangan mati kata Allah itu, jangan mati kecuali, jadi pengecualiannya matinya dalam keadaan muslim, ya. Jadi hidupnya dalam keadaan muslim, diakhiri dengan hidup kami dengan membawa iman. Akhirnya hidup kami dengan husnul khatimah, bukan husnul khatimah. Jangan dibalik-balik. Ini mah husnul khatimah. Mana ada begitu, ya. Husnul khatimah pakai hak, ya. Jangan dibalik-balik. Di surat 33 ayat 16. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Katakanlah Muhammad, bilang sama umatmu tuh, ya, bilang, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Ya. Jadi kalau mati, maut sudah datang, mau larinya kemana ya? Dokter sehebat apapun, ayo cari, nggak mampu itu. Itu dulu ada artis top Amerika itu, Michael Jackson itu dokternya dokter
mahal-mahal semua itu, ya kan? Tapi kalau sudah waktunya meninggal, mau lari kemana? Nggak bisa, ya. Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. Bahwa kita nggak bisa lari dari kematian itu, ya. Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Kemudian kematian bersifat memaksa. Jadi kematian itu sifatnya memaksa. Anda suka atau tidak, Mati. sudah dipaksa. Dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindar resiko-resiko kematian. Saya mah takut itu kalau naik kapal laut, takut tenggelam, ya kan? Anda tidak tenggelam di lautan, tapi Anda kejepit pintu mati juga. Gitu ya. Jadi sifatnya kematian di surat 3 ayat 154. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk. Apa tuh kantuk? Yang meliputi segolongan dari kamu, orang-orang Islam yang kuat keyakinannya, ya. Sedangkan segolongan lagi orang-orang Islam yang masih ragu-ragu. Jadi orang Islam juga dibagi, ya. Ada orang Islam yang kuat keyakinannya, ada orang Islam yang masih ragu-ragu. Kamu mau Islam yang mana nih? Hah? Yang kuat dong, ya kan? Yang kuat keyakinannya, nggak ragu-ragu, gitu, nggak ragu-ragu, ya. Sedangkan golongan lagi orang Islam yang ragu-ragu telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Makanya orang Islam yang ragu-ragu dia cemas terhadap dirinya sendiri. Waduh, nggak enak bener tuh, ya kan? Nggak enak. Gitu. Kalau kita nggak baca Quran nggak tahu ayat ini, betul nggak? Kamu baca Quran tuh belum pernah nemuin artinya ini kan? Padahal sudah dibaca nggak? Baca, tapi nggak ngerti tuh, ya kan? Makanya kita artiin tuh, ya kan? Ulama tuh baik betul sama kita, betul nggak? Ulama itu baik sekali mengartikan Al-Quran supaya kitanya ngerti. Kalau nggak ada artinya nih Quran ini, bingung juga apa yang mau di kita ini. Katanya jadi petunjuk, ya kan? Jadi orang Islam yang ragu-ragu telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah, ya. Sangkaan bahwa kalau Rasulullah SAW itu benar-benar Nabi dan Rasul Allah, tentu dia tidak akan dikalahkan dalam peperangan. Dia pikir kalau Nabi nggak bakal kalah. Perang Uhud berdarah juga, gitu, ya kan? Ini orang Islam yang ragu-ragu. Masa Rasul kalah, gitu kan? Masa Rasul kalah? Umatnya kebal, pelongok, gitu, ya kan? Nabi aja berdarah-darah kalah juga dalam perang Uhud, ya kan? Ya. Ini orang Islam yang masih ragu-ragu. Itu seperti persangkaan orang jahiliyah. Mereka berkata,
adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Allah Maha berkehendak, ya. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Jadi persangkaannya menang aja, nggak taunya kalah juga, ya kan? Katakanlah Muhammad, ya, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Jadi kalau sudah waktunya, ya, biar keluar juga, mati juga gitu, ya. Ada sebuah kisah itu, ya, di zamannya Nabi Sulaiman kalau nggak salah itu, ya. Ketika Nabi Sulaiman melihat malakal maut, panik nggak? Panik. Semua sahabatnya panik nggak? Panik. Yang datang tamu yang mengerikan, malakal maut yang datang. Waduh, ini ada ini yang akan diliput oleh dia, bukan apa diliput itu, ya. Akan dipantau ini, ya kan. Kemudian dia kembali lagi tuh, menghilang malakal maut. Sahabatnya kira-kira gelisah semua? Gelisah. Ya Nabi Allah, pindahkan saya, karena mau datang lagi nih nanti nih. Ya, siapa orang-orangnya? Pindahkan saya. Ya, itu dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman, sahabatnya itu dipindahkan ke India. Ditiup oleh angin, dibawa ke India. Sampai di India pluk sudah ditunggu oleh malakal maut. Menghindar malah dia nyamperin. Begitu juga kita, ya kan? Nggak bisa menghindar, nyamperin maut. Nyamperin maut. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau belum waktunya nggak bakal mati. Kalau belum waktunya nggak bakal mati. Kalau kira-kira nih malakal maut datang di sini nih, kamu khawatir nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 11. Ini udah pada pucat semua nih, ya kan? Termasuk saya pucat nggak? Pucat juga. Yang datang malakal maut. Kira-kira kamu mau keluar rumah kan? Mau. Nggak mau dagang kan kamu? Kamu nggak mau kerja kan? Kamu nggak mau kerja? Palsono hari ini libur, nggak mau tawaf, ya kan? Ada malakal maut. Ya. Tunggu di jalan. Iya. Nggak taunya pas di rumahnya macam-macam ada, ya kan? Ada yang kebakaran, bisa nggak? Bisa, macam-macam. Akhirnya meninggal juga. Gitu, ya. Jadi nggak usah menghindar lah dari kematian itu, ya. Nggak usah menghindar. Ya. Maka mempersiapkan saja kita dengan ibadah yang benar, ngaji Quran jangan ditinggal, ya kan? Bersalawat Nabi harus banyak, gitu ya. Berdoa setiap waktu, ya. Dan yang kedua, kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng, ya. Di balik benteng yang kokoh nyumpet gitu, aduh ada malakal maut nyumpet gitu. Atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih gitu. Siapin tuh infus 17 gitu kan kalau sakit gitu. Serta ratusan dokter terbaik yang ada di dunia ini kumpulin. Wah, nggak bakal bisa juga kalau maut sudah datang. Itu di surah 4 ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Allah berfirman, dimanapun kamu berada,
Oh, kata Allah. Allah berfirman itu, nyumpet dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, dikejar kau, pasti ketemu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ayo bikin aja benteng, apalagi bikin bunker ya, bikin bunker. Ada tuh dulu yang bikin bunker itu, masuk ke dalam bunker mati juga kena wedus gembel itu ya kan. Ada aja cara Allah itu, nyumpet padahal ya. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa satu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Ada juga gitu tuh, gara-gara ustadz sih di sini jadi rusuh ya kan, kita disalahin itu kan, kita disalahin gitu. Tuh masyarakat bisa terpecah tuh gara-gara ustadz pindah ke sini tuh. Ini orang-orang yang nanti kalau dia mati dikejar sama malaikat, dikejar sama malaikat. Katakanlah semua datang dari sisi Allah ya. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Jadi kalau kamu ngomong sama orang munafik, dia tidak akan paham, nggak ngerti sedikit pun. Ini orang munafik ini. Kenapa? Hatinya tertutup. Dan kematian akan mengejar siapapun walaupun dia lari menghindar. Di surat 62 ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kalau orang nggak ada yang tahu tuh yang gaib-gaib gitu, hanya Allah yang tahu. Dukun pelongo gitu ya kan, sok tahu gaib-gaib itu pelongo itu namanya ya. Jelas-jelas di dalam Al-Quran yang mengetahui yang gaib hanya Allah dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini firman Allah gitu ya. Jadi jangan lagi orang percaya tuh di rumah kamu di belakangnya ada hantu 17 itu. Kemudian yang keempat, kematian datang secara tiba-tiba ya, nggak pernah assalamualaikum ya, assalamualaikum besok kamu meninggal ya, nggak ada itu ya. Dia tiba-tiba datangnya. Di surat 31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, nggak ada yang tahu. Ada lagi orang yang bilang 2012 kiamat ya kan, udah 2022 nggak kiamat, so tahu itu ya. Jadi hanya Allah yang tahu tentang kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan. Ada lagi pawang hujan ya kan, udahlah aduh ini kalau gila aja sendirian gitu ya, jangan ngajak-ngajak orang ya. Pawang hujan. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim hanya Allah gitu ya, yang tahu di dalam rahim gitu. Kalau di kamera tahu, dikasih kamera tuh apa namanya, USG itu cuma tahu juga, tahu gambarnya doang, kehidupannya dia nggak tahu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Nggak ada yang tahu tuh, kamu ngerjain apa besok, nggak tahu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ntar kalau mati enggak gua sholatin lu, emang gua lu tahu gua matinya di mana? Nggak tahu lah, ya kan? Mau meninggalnya di Madinah kayak di Mekah kayak, ya kan, kita nggak tahu. Ya. Jangan-jangan yang ngomong duluan yang mati, ya kan? Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengerti dan paham ya, dan Allah
wafatkan kita dalam keadaan orang beriman dan mati dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.